Ini adalah video ilustrasi perusahaan yang tidak menerapkan SMK 3 dengan baik dan benar. Ini adalah contoh sertifikat SMK 3 masa berlaku. Sertifikat penghargaan SMK 3 adalah 3 tahun sejak diterbitkan dan diberikan pada bulan K3 kepada perusahaan yang telah terpilih dan terseleksi. SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ya, di sini ada dasar hukum. Dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan, itu yang pertama. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu ada di pasal 87 ayat 1. Itu bunyinya, setiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi kalau di perusahaan tersebut sudah ada sistem manajemen, misalnya ISO dan lainnya, itu tinggal diintegrasikan saja. Diintegrasikan dengan apa? Diintegrasikan dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang SMK 3 dan penerapan SMK 3 yang ada di PP Nomor 50 Tahun 2012. Itu lihat di lampirannya, lampiran checklist auditnya. Jadi, sistem manajemen yang di perusahaan itu bisa kita integrasikan dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Itu lebih baik lagi. Ya, sementara di kementerian lain juga ada peraturannya ya, peraturan tentang SMK 3 itu dari Permenkes nomor 66 tahun 2016 itu tentang keselamatan dan kesehatan rumah sakit. Jadi di rumah sakit pun harus diterapkan keselamatan dan kesehatan kerja karena di dalam rumah sakit terdapat tenaga kerja juga yang harus kita lindungi. Kriteria perusahaan menerapkan SMK 3 itu bisa kita lihat di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 itu ada di pasal 5. Bunyinya ayat 1, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Jadi jelas ya, semua perusahaan itu wajib menerapkan SMK 3 di perusahaan. Tetapi di ayat kedua, dijelaskan kembali, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, berlaku bagi perusahaan A yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang, atau B mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Tingkat potensi bahaya tinggi ini ada lagi penjelasannya dalam lampiran. Itu yang menyebabkan kebakaran, potensi radioaktif, yang menyebabkan kecelakaan, menggunakan proses kerja yang berbahaya, bahan yang berbahaya, itu harus menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Jadi tidak selalu, misalnya pekerjanya 50 orang tidak menerapkan SMK 3, jangan seperti itu juga pengertiannya, karena ada di butir B itu mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Jadi hati-hati di sini ya. Penerapan K3 itu dapat meningkatkan efektivitas perlindungan K3 kepada tenaga kerja. Mengapa? Karena dilakukan dengan perencanaan yang baik, terukur, dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam wadah apa? Yaitu dia, wadah P2K3, seperti dalam video sebelumnya. Sehingga tempat kerja akan tercipta, tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien bagi tenaga kerja untuk mendorong produktivitas, sehingga lingkungan kerja dapat dikendalikan dari bahaya-bahaya yang akan membahayakan tenaga kerja itu sendiri. Tujuan penerapan K3 adalah mencapai zero accident dengan menerapkan 166 kriteria. Penerapan ini juga dilakukan secara bertahap, dimulai dari
64 kriteria kategori kecil, lalu 122 kriteria kategori sedang, lalu pada akhirnya 166 kriteria kategori besar. Sementara, apabila dilakukan di bawah 60%, maka akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Tenaga Kerja wilayah di mana perusahaan berada. Berikut adalah contoh audit atau kriteria yang harus dilengkapi atau dikerjakan demi menciptakan K3 di tempat kerja. Dapat teman-teman lihat di audit checklist Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996. Jadi itu nanti ada 166 kriteria. Kita akan mengerjakan 166 kriteria agar mendapatkan sertifikat bendera emas. Sanksi administratif berupa A. Teguran. B. Peringatan tertulis. C. Pembatasan kegiatan usaha. D. Pembekuan kegiatan usaha. E. Pembatalan persetujuan. F. Pembatalan pendaftaran. G. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. H. Pencabutan izin. Ketentuan penilaian SMK 3 adalah 1. Elemen audit terdiri dari 12 elemen dan 44 sub-elemen dan syarat se-66 kriteria. 2. Audit dilakukan lembaga audit independen yang ditunjuk menteri atas permohonan perusahaan. 3. Perusahaan yang berpotensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK 3. Jika perusahaan butuh penjelasan lebih lanjut mengenai SMK 3, mari ikut pelatihan di Balai K3 Medan. Dijamin akan mendapat penjelasan lebih lengkap. Terima kasih rekan-rekan Balai K3 Medan.